Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI Elsa dari Magelang. Bersyukur pada saat ini kita dapat bertemu kembali di Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan di 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini ada di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 di ayatnya yang ke-12. Baik, puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini kita akan merenungkan tentang perintah kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15 di ayatnya yang ke-12. Di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya, bagaimana tepat sebelum Yesus ditangkap oleh beberapa orang dan disalibkan. Dan di momen ini Bapak Ibu Saudara sangat penting karena Yesus akan menyampaikan pesan tentang bagaimana kasih Yesus kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Dan Yesus memberi kita satu perintah yang sederhana tetapi sangat penuh makna, yaitu supaya kita dapat saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Yesus adalah kasih yang sempurna, tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana arti mengasihi seperti Yesus dan bagaimana kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-12a, di sini dikatakan bahwa kasih itu adalah perintah, bukan pilihan. Yesus memulai mengatakan dengan inilah perintahku. Di sini kasih bukanlah saran dari Yesus, tetapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan sebagaimana kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai murid-muridnya kita harus menunjukkan bahwa mengasihi sesama adalah bagian dari setiap iman kita. Dan kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama kita. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-13 di ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-35, di sana berkata bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan bersama-sama, mungkin ada pertanyaan besar di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kasih itu adalah sebagai perintah? Karena kasih adalah inti dari karakter Allah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat di ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jika kita adalah anak-anaknya, maka kita juga harus menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kasih itu bukanlah sekedar perasaan atau sekedar emosi, tetapi juga tindakan nyata yang dipenuhi dengan niat untuk memberi, mengampuni, dan juga melayani sesama. Terlepas dari siapakah mereka, siapakah yang kita layani, apa yang telah mereka lakukan bagi setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 di ayatnya yang ke-12b, di sana dikatakan bahwa kasih yang meneladani Yesus. Nah, di bagian kedua ini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, perintah ini bukan hanya untuk
saling mengasihi seperti bentuk tindakan emosional atau perasaan, tetapi mengasihi di sini adalah seperti Yesus telah mengasihi setiap kehidupan kita. Di sini Yesus memberikan standar kasih, yaitu standar kasih seperti yang Allah berikan bagi setiap kehidupan kita. Kasih yang Allah tunjukkan kepada kita adalah kasih yang tidak terbatas dan penuh pengorbanan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa karakter kasih yang Yesus berikan, yang Yesus ajarkan bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih yang mengorbankan diri. Di sini Yesus menunjukkan kasih-Nya dan menyerahkan setiap kehidupannya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 di ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kasih yang sejati adalah kasih yang siap untuk berkorban, bahkan ketika hal itu mungkin menyakitkan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Namun apakah kita siap untuk mengasihi orang tersebut dengan cara yang sama? Mungkin mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mungkin tidak terlepas juga mengorbankan setiap materi kita. Untuk kenyamanan dan kebaikan orang lain, kita harus merenungkan bersama-sama. Lalu yang kedua adalah kasih yang tanpa syarat. Di sini Yesus mengasihi kita bukan karena kita layak, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Dia telah memilih setiap kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Kita telah diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, bagaimana kita harus meneladani apa yang telah Yesus ajarkan. Karena kasih Yesus itu tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Karena di dalam Roma pasal yang ke-5, di ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita mengasihi sesama kita, itu berarti kita juga harus mengasihi mereka tanpa syarat. Karena di dalam pasal yang ke-15 ini Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita juga harus dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat apa yang telah mereka lakukan dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih yang mengampuni. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi setiap kehidupan kita, bagaimana kasih yang penuh pengampunan ketika di kayu salib, meskipun disakiti dan dihina. Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan Dia dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengasihi seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan, dan kita juga harus siap mengampuni mereka, untuk mereka yang telah melukai setiap kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus melakukan teladan-teladan yang Yesus lakukan dalam setiap kehidupan kita. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 di ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini adalah peringatan bagi setiap kehidupan kita, bagaimana jangan sampai kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, tetapi di balik itu semua kita mendustai Tuhan. Kita memusuhi, kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam atau permusuhan terhadap orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan bagaimana kita dapat mengasihi seperti Yesus yang lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Yesus lakukan untuk mengampuni, untuk mengasihi setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah memberi tanpa mengharapkan balasan.
Yesus mengasihi kita, Yesus memberikan kita pengampunan. Apapun yang kita harapkan kepadanya, Dia tidak pernah mengharapkan itu sebagai balasan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti halnya ketika kita mengasihi orang lain, jangan pernah mengharapkan imbalan, jangan pernah mengharapkan balasan atau motivasi apapun untuk kita dapat merasakan hal yang sama yang seperti kita berikan bagi orang lain. Lalu yang kedua adalah mengampuni dengan tulus. Mengampuni adalah bukan tanda kelemahan Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, bagaimana kita harus mengampuni orang-orang di sekitar kita, bahkan mereka yang tidak memberikan maaf bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah melayani orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-20 di ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa Yesus datang di dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Biarlah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Berarti kita bersedia untuk melayani mereka, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan gereja, ataupun lingkungan masyarakat di sekitar kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus menunjukkan kasih kita terhadap musuh kita. Karena Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah kasih yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana hal ini dapat dilakukan ketika Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir renungan pada saat ini saya ingin mengatakan, saya ingin mendorong bahwa Yesus memerintahkan kita untuk kita dapat saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi setiap kehidupan kita. Ini mungkin adalah perintah yang tidak mudah bagi setiap kehidupan kita, tetapi kekuatan Roh Kuduslah yang selalu memampukan setiap kehidupan kita sehingga kita juga dapat mengasihi, melayani seperti yang telah Yesus lakukan bagi setiap kehidupan kita. Karena Yesus telah mengasihi dengan pengorbanan, kasih yang tanpa syarat dan juga penuh pengampunan. Mari kita merenungkan bersama-sama bagaimana kita dapat lagi untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, baik kepada keluarga, teman, ataupun orang-orang di sekitar kita. Dan dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi saksi hidup dari kasih Yesus untuk dunia ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk doa-doa pokok tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui nomor WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang tanpa syarat. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin selalu meneladani kasih-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kehidupan kami, bagaimana kami harus mengasihi setiap orang-orang di sekitar kami Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi mereka seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terus berikan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kami, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, karena dari Roh Kudus itulah yang dapat memampukan kami dan terus memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengasihi dengan penuh ketulusan dan tanpa syarat. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersyukur kepada Allah
karena keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu. Kami mengakhiri renungan pada saat ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.